Selamat pagi, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Evarensia Ngasuh. Kita lanjut dari part 1, manajemen kasus pada klien dengan HIV/AIDS. Kita masuk ke model manajemen kasus ODA. Ya, ada 5 model, yaitu nursing model, medical model, community based atau public health model, diagnosis related atau population based model, dan psikososial model. Nursing model yaitu menggunakan proses keperawatan. Di sini perawat sebagai manajer kasus, berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, dan pengelola layanan perawatan pasien. Juga hasil yang diharapkan. Semuanya ini dikelola oleh seorang perawat sebagai manajer kasusnya. Kemudian berfokus pada menggunakan keterampilan pengkajian dan pengetahuan khusus penyakit untuk merencanakan asuhan keperawatan sesuai kebutuhan pasien, klien. Menggunakan pendekatan holistik untuk merencanakan asuhan pasien dan keluarga, ya, asuhan pada klien dan keluarga, mengurangi duplikasi layanan dan meningkatkan penghematan ekonomi dan perluasan manfaat yang tersedia. Kemudian model kedua yaitu medical model. Medical model ini menggunakan penyelia medis, bisa seorang dokter, bisa perawat senior, bisa asisten dokter sebagai koordinator perawatan pasien. Ya, di sini perawatan medis. Ya, potensi kekurangan dengan model ini adalah terjadinya fragmentasi pelayanan dan duplikasi pelayanan. Ini kekurangan dari medical model. Selain ini, karena model ini didorong oleh penyelia, maka aspek perawatan selain masalah medis yang ada kemungkinan tidak dapat diatasi karena kurangnya pengetahuan tentang layanan dan sumber daya yang tersedia. Jadi inilah dua hal kekurangan bila kita menggunakan medical model. Ya. Berikut adalah community based atau public health model. Pada model ini fokusnya pada asuhan dan pencegahan primer, khususnya kesehatan dan resiko pada klien. Tujuan model ini adalah memberikan dukungan pada klien untuk meminimalkan dan menjaga kondisi fisik melalui pencegahan penyakit dan memberdayakan klien untuk mencapai level kesehatan yang optimal melalui penggunaan sumber daya yang ada di komunitas. Yang berikutnya diagnostic related atau population based model. Model ini berfokus pada klien, memanajemen diagnosa penyakitnya, berfokus pada biaya dan kualitas pelayanan atau kemungkinan resiko kehilangan banyak biaya dan memiliki potensi revenue. Jadi semuanya itu dipertimbangkan dari segi biaya dan juga kualitas. Ya, di sini manajemen kasusnya memikirkan benar tentang hal itu. Ya, benar dia fokus pada pasien. Kemudian mempertimbangkan juga jumlah kliennya. Kalau kliennya banyak, ya, atau pasiennya banyak, mungkin dia agak susah. Jadi dia mempertimbangkan jumlah klien yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian biaya, kompleksitas layanan, juga durasi pelayanan atau perawatan, itu semua dipertimbangkan. Yang kelima, psikososial model. Yang menjadi manajemen kasus di sini adalah seorang pekerja sosial. Pekerja sosial menilai kebutuhan klien dan keluarga. Jika memungkinkan mengatur, mengkoordinasi, monitor, evaluasi, advokasi, paket multi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan klien yang kompleks. Pelayanan yang disiapkan yaitu kebutuhan penginapan dan makanan klien. Jika ada kesulitan dengan penginapan atau makanan, di sini manajemen kasus membantu. Kemudian mempersiapkan DNR, do not resuscitation, surat kuasa medis, mungkin ada hal-hal yang harus ada surat kuasa, kemana dia harus memberikan kuasa tersebut, kemudian menyediakan sumber pendanaan sosial. Seorang manajer kasus mungkin tahu tempat-tempat di mana ada dana sosial untuk mereka-mereka yang membutuhkan, di mana pasien ODA mungkin membutuhkan banyak biaya dan beliau dapat menginfokan ke pasien dan keluarga atau juga membantu agar bisa mendapatkan dana sosial tersebut. Selain model yang telah dijelaskan tadi, ada model lain lagi. Ini ada 2 model, yaitu comprehensive case management model dan supportive case management model. Kedua model ini dapat digunakan pada pelayanan kesehatan, pelayanan sosial,
institusi atau organisasi di komunitas, baik yang besar maupun yang kecil. Manajemen kasus komprehensif adalah model manajemen kasus proaktif untuk melayani ODA dengan berbagai kebutuhan psikososial atau yang berhubungan dengan kesehatan yang kompleks dan keluarganya, juga sistem pendukung yang terkait. Ya, model ini dirancang untuk melayani individu yang mungkin memerlukan waktu yang lebih lama atau jangka panjang dan yang setuju dengan ketentuan manajemen kasus level intensif. Dari model kasus ini adalah perencanaan layanan yang dilakukan bersamaan dengan pengkajian yang komprehensif, pengkajian ulang berikutnya terhadap kebutuhan perawatan psikososial dan kesehatan klien dan keluarganya atau sistem pendukungnya. Pada model ini maka klien akan sering menerima kontak, menerima tindak lanjut yang disediakan di komunitas, dan beberapa program juga mendapatkan kunjungan rumah. Model ini dapat diberikan oleh seorang manajer kasus baik sendirian atau tunggal dirinya sendiri atau melalui tim manajemen kasus. Itu adalah model manajemen kasus suportif. Model ini disiapkan untuk ODA dengan kebutuhan tersendiri yang dapat diatasi dalam jangka pendek. Jadi kalau tadi komprehensif jangka panjang, suportif itu jangka pendek. Model ini sangat responsif terhadap kebutuhan ODA yang mendesak. Manajemen kasus suportif juga merupakan layanan yang sesuai untuk klien yang telah menyelesaikan manajemen kasus yang komprehensif, tetapi masih memerlukan pengawasan atau dukungan berkala dari manajer kasus atau tim manajemen kasus. Ya, jadi buat klien HIV/AIDS atau ODA yang sudah menjalankan manajemen kasus komprehensif, tapi dia masih memerlukan bantuan, nah dia dapat mengikuti suportif model manajemen kasus suportif. Model kasus suportif juga dapat diberikan kepada ODA dengan berbagai kebutuhan kompleks. Ya, sebenarnya dia harusnya mengikuti manajemen kasus kompleks, tetapi karena ada alasan tertentu, ya belum siap, maka dia menunda partisipasinya pada model manajemen kasus komprehensif. Dalam hal ini, manajemen kasus suportif berfungsi untuk membantu mempersiapkan ODA sambil mendorong ODA untuk mempertimbangkan layanan yang lebih komprehensif. Ya, kita melangkah pada aktivitas yang dilakukan pada manajemen kasus. Ya, proses manajemen kasus HIV/AIDS dibagi dalam 5 tahap, antara lain intake atau penerimaan awal, asesmen atau pengkajian, kemudian perencanaan pelayanan, kemudian pelaksanaan pelayanan dan rujukan, kemudian monitoring dan evaluasi. Kita lanjut intake atau penerimaan awal, yaitu membangun hubungan kolaboratif dengan klien, mengumpulkan informasi, kemudian memberi informasi, persyaratan, batas layanan, hak dan tanggung jawab klien. Selama intake atau penerimaan awal, dilakukan asesmen awal kebutuhan klien untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pelayanan dan sumber daya yang tersedia. Kita menilai sumber daya kita adanya ini, kebutuhan klien apa? Di situ kita jembatanin. Ini sebagai persiapan nanti untuk kita melakukan perencanaan, kemudian melakukan tinjauan hak-hak dan kewajiban klien, mendaftarkan klien dalam sistem penyedia pelayanan atas persetujuan klien. Jadi kliennya udah setuju, kita daftarkan. Asesmen pengkajian. Ya. Yang pertama, asesmen resiko penularan, mencakup upaya mengidentifikasi hambatan bagi klien untuk mengurangi risiko penularan. Kedua, yaitu upaya pendidikan mengenai penularan HIV dan cara-cara memperkecil risiko. Kemudian, asesmen kemampuan klien mengikuti perawatan, yaitu upaya mengidentifikasi kebutuhan perawatan dan dukungan. Ikut perencanaan pelayanan, ya, mengidentifikasi dan mendokumentasikan pelayanan yang dibutuhkan klien, tujuannya, hasil yang ingin dicapai, kita catat ya. Ini rencana yang akan kita lakukan. Langkah-langkah pelayanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan klien, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan klien tersebut. Jadi perencanaan ini kita catat. Tahap berikutnya pelaksanaan pelayanan dan rujukan, ya, melaksanakan strategi perencanaan pelayanan dalam rangka mencapai kebutuhan klien, kemudian
kemudian mengkoordinasi pelayanan dan rujukan-rujukan itu sendiri, kemudian mengadvokasi pelayanan terhadap klien jika klien tidak sanggup mendapatkannya. Ya, jadi pelaksanaannya yang kita laksanakan. Jadi kita udah buat rencana ya. Di tahap ini kita laksanakan rencana-rencana yang telah kita buat tersebut. Selanjutnya adalah mengkoordinasikan dengan manajer kasus lain dengan siapa klien akan bekerja. Jadi misalnya kalau kita rujuk ke tempat tertentu, di sana ada manajer kasus, kita koordinasi ya, siapa yang akan membantu klien. Kemudian membuat perjanjian dan pelaksanaan rujukan ke lembaga lain. Jadi misalnya klien kita akan rujuk ke suatu pelayanan yang lain untuk tindakan tertentu, nah kita melakukan perjanjian rujukan tersebut. Monitoring dan evaluasi, memastikan semua kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan sesuai jadwal, meyakinkan bahwa klien diakses secara tepat pada lembaga yang dibutuhkan sesuai atau yang sesuai, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin diperoleh klien selama menerima pelayanan. Kemudian menentukan apakah klien masih membutuhkan pelayanan manajemen kasus, mengakses kembali dan memperbaiki rencana pelayanan supaya selalu tepat, kemudian menyediakan dokumentasi yang tepat. Kira-kira sampai di sini pembahasan kita tentang manajemen kasus pada klien dengan HIV/AIDS. Demikian video ini saya sampaikan, semoga memberikan manfaat. Sampai ketemu di video-video lainnya. Dah.